Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Ibu? Semangat Ibu nih. Apa kabar nih? Alhamdulillah Ibu Nikmah, Ibu kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya dapat tugas Bu dari calon guru penggerak untuk mewawancarai. Sebelum kita berbincang-bincang, Ibu tolong diperkenalkan dulu nih. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Nikmah. Boleh perkenalkan diri. Silakan Ibu. Nama Ibu Tutik Wirahayu SPD AUD. Ibu mulai diangkat menjadi kepala sekolah sejak tahun 2002 sampai sekarang. Nah, Ibu tugas di TK Pembina ini mulai tahun 2013 sampai sekarang. Jadi kurang lebih hampir 10 tahun Sampai Bu, ya, saya 3 periode Bu Jadi Nikmah. 3 periode ini. Maaf ya Bu, minta waktunya sebentar kita berbincang-bincang sedikit tentang kasus yang pernah Ibu alami di sekolah, tentang bagaimana kasus itu yang benar lawan benar yang sekarang kami pelajari disebut dilema etika, atau benar lawan salah yang sekarang disebut rujukan moral. Nah, apakah ada pernah Ibu mengalami kasus yang seperti yang saya sebutkan tadi, benar sama benar, atau tentang rujukan moral yang benar lawan salah? Apakah pernah Ibu mengalami kasus-kasus seperti itu? Boleh dicontohkan Bu Nikmah? Boleh, silakan Ibu. Misalnya benar Lawan benar. itu yang Kasusnya seperti misalnya dari anak diri kita atau dari para guru itu gimana Ibu? boleh kami contohkan dari anak didik kita ya. Sebetulnya ya itu kemauan orang tua juga benar, Iya. cuman peraturan di sekolah atau lembaga sendiri juga benar. Nah, misalnya contoh yang pernah kami alami di sini, untuk kelulusan usia TK itu kan usia bukan tentang akademiknya. Jadi selain itu juga ada perdana, peraturan pemerintah daerah sendiri. Pernah orang tua murid meminta untuk anak bisa diluluskan, lulus dari TK masuk ke SD. Tapi sebelum itu kami sudah memberikan penjelasan atau memberikan arahan kepada orang tua murid tersebut. Sebetulnya anak itu belum cukup umur untuk lulus ke sekolah dasar. Jadi karena kami ada peraturan dari pemerintah daerah sendiri, dan juga untuk si anak sendiri juga kurang siap misalnya diluluskan untuk tingkat selanjutnya, karena di TK atau PAUD itu tentang usia. Jadi untuk kelulusan anak dari TK ke SD minimal itu usia 6 tahun, itu per bulan Juni. Jadi misalnya kurang dari itu, Ibu belum bisa meluluskan atau belum bisa memberikan surat keterangan ataupun dalam arti ijazah. Nah, selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua tadi yang kepentingan seperti tadi, di mana Ibu menjalankan pengambilan keputusan seperti apa Ibu? Apakah Ibu perlu apa seperti itu Ibu untuk mengambil keputusan itu? Kan itu dasarnya sudah ada, dasarnya kan peraturan pemerintah atau peraturan dari dinas pendidikan ya Bu, tidak boleh meluluskan. Terus ada pertimbangan apalagi Ibu memutuskan bahwa anak tidak bisa diluluskan pada usia di bawah 6 tahun? Iya, selain itu juga kan anak TK ini Bu, yang kita utamakan kan memang usia anak. Iya. Nah, untuk akademiknya belum, walaupun dia itu sudah pintar membaca, tapi kadang anak yang pintar membaca itu pun belum tentu belum paham apa yang dia baca, apa maknanya yang dia baca atau arti yang dia baca itu
belum tahu. Nah, kadang seperti itu. Dan juga belum saatnya anak untuk duduk di sekolah dasar. Kebanyakan pengalaman-pengalaman ibu yang sudah pernah ibu amati selaku kepala sekolah itu, misalnya anak belum cukup umur untuk di SD, biasanya anak belum siap untuk kemandiriannya, belum siap untuk tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu gurunya di SD. Juga masih kadang orang tua menunggui atau harus duduk menunggu sampai anak itu pulang. Nah, juga masih ada lagi ya, akhirnya nanti anak akan merasa terbebani. Akhirnya anak akan merasa kalau sudah terbebani kan malas Bu, akhirnya malas, dan untuk kelanjutan berikutnya ya kurang bagus. Akhirnya apa ya Bu ya, karena usia yang akan datangnya di usia berikutnya sudah lemah siap mulai awal, belum siap untuk anak menerima ilmu-ilmu yang harus diterima oleh anak tersebut. Berarti kita harus menyiapkan kemandiriannya dulu ya Bu di sini ya. Usianya kan sesuai dengan peraturan, kan memang dasar orang membuat peraturan itu pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan ya. Paradigma itu sudah pasti sudah sudah ada pertimbangannya, pertimbangan atau penelitian. Nah, ada penelitian juga Bu. Maksudnya itu tadi penelitian. Nah, langkah-langkah apa yang biasa Ibu ambil dalam mengambil keputusan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang sebelum mengambil keputusan apa aja yang Ibu lakukan sebelum mengambil keputusan? Biasanya Ibu itu mengambil langkah ya, kita panggil orang tua dulu. Setelah panggil orang tua, kita bicarakan dengan rekan-rekan guru yang ada di lembaga UPTD TK Negeri Lumina ini. Juga cari juga kami untuk mencari kepada kawan atau kepala sekolah yang lain, dari informasi kepala sekolah yang lain. Juga tidak ketinggalan lagi, kami juga perlu ke dinas pendidikan juga, karena yang memutuskan itu juga dinas pendidikan. Jadi dalam mengambil keputusan yang kasus yang Ibu alami ini, Ibu perlu pertimbangan dari berbagai pihak ya Bu, perlu kerjasama untuk perlu cari informasi dari berbagai pihak, misalnya dari dinas, dari kepala-kepala sekolah yang lain, bagaimana caranya supaya keputusan ini tidak ada masalahnya ke depan, lebih fatal lagi. Dan itu juga kami pun juga mengambil suara yang terbanyak juga. Suara yang terbanyak, pertimbangannya yang sudah matang, banyak pertimbangan untuk kita ambil keputusan. Supaya tidak ada kasus yang supaya tidak di menimbulkan kemudian hari tidak ada permasalahan yang sama. Supaya yang lain tidak mengikuti lagu ya. Dan juga biasanya Ibu kami di awal pendaftaran itu sudah kami sampaikan juga, bahwa untuk usia bisa mulai PAUD itu untuk TK-nya itu mulai umur 4 tahun sampai 6 tahun minimal. Masih ada karena mungkin orang tua murid ya pengen, mungkin ya karena mungkin perasaan dari orang tua sendiri, anak saya sudah mampu, sudah bisa baca, tapi belum tentu, karena mungkin bisa baca orang tua lalu mengambil untuk bisa diluluskan, tapi belum tentu Bu membaca tuh bisa anaknya mandiri dulu. Dari segi karakternya dari kemandirian, dari tanggung jawabnya tadi sudah Ibu sampaikan, kebiasaannya juga masih manja-manja. Ini boleh sih sekali-sekali manja. Nah, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ekos dilema efektif, seperti tadi Bu yang efektif? Misalnya Ibu perlu apa sebelum mengambil keputusan itu yang efektif? Atau perlu rapat atau perlu gimana? Ya sebelum kita
ambil keputusan, ya kami rapat dulu dengan seluruh dewan guru yang ada. Jadi ibu sebelum mengambil keputusan mengadakan rapat dulu, jadi mencari Solusi yang terbaik. dari solusi dan dari yang baik, Baik, ya bu, ya, cari yang yang baik. terbaik ya. Terbaik. Jadi kalau hasilnya itu gimana bu? Apa dari suara yang terbaik atau bagaimana bu hasilnya dari keputusan ibu? Nanti menunggu apa gitu? Ya, selain ambil suara yang terbanyak, juga ada peraturan-peraturan yang sudah ada. Oh, kita Diterapkan menyesuaikan gitu ya. Ya. Jadi selain mengambil suara yang terbaik juga menyesuaikan dengan peraturan pemerintah Iya, nantinya, yang Bu, sudah ya. diberikan. Ini supaya tidak ada efek Iya. nanti ke depannya Bu, Oke. kalau menyalahi aturan pemerintah. Nah, nanti bahaya juga kalau kita menyalahi peraturan pemerintah. Iya. Apakah ibu mempunyai jadwal tertentu dalam mengambil keputusan seperti kasus yang ibu sampaikan tadi? Sebetulnya sih ada jadwal, tapi kita juga melihat kasus itu dalam perlu yang harus kita segera tangani atau kita mengambil hari berikutnya. Kalau yang harus segera kita tangani, segera kita mengumpulkan teman-teman yang ada di sekolah atau mungkin guru-guru yang ada di sekolah. Berarti kasus yang ibu hadapi itu tergantung kasusnya ya bu. Ya, kalau tergantung kasus itu mendesak perlu yang keputusan segera. tidak perlu jadwal ya bu, Ya, langsung nggak perlu diputuskan. jadwal. Tapi kalau kasus itu bisa ditangani misalnya lebih lama, mungkin ibu mengumpulkan menyesuaikan jadwal yang iya, kita menyesuaikan tentukan. jadwal. Kita buatkan, kita putuskan bersama, kita sepakati bersama. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ibu sampaikan tadi? Misalnya ada orang siapa yang ibu bisa misalnya minta bantu untuk memberi saran atau apa? Ada? Oh iya, boleh ibu. Kami biasanya selain teman kami yang ada di sekolah, juga ibu pengawas. Kita sangat penting juga sama ibu pengawas. Selain ibu pengawas, mungkin dari ibu pengawas memberikan untuk nasihat di jenjang yang lebih tinggi, kami ke dinas pendidikan. Jadi itu biasanya kami sama ibu kasih atau ibu kapit ya. Berarti ibu selain dengan teman-teman guru juga minta, kalau memang masalahnya lebih sulit ya bu, ibu minta keputusan, minta bantuan dengan pengawas atau yang lebih tinggi lagi, berjenjang ya bu, tergantung kasus yang dihadapi. Iya. Nah, dari obrolan kita tadi bu, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan? Apa harus bagaimana keputusan itu harus bagaimana gitu ibu mengambil? Apa dari pengalaman ibu, pelajaran apa yang sering keputusan ibu yang selama ini ibu ambil, apa dari keputusan itu yang pengalaman apa yang ada di dalam mengambil keputusan itu? Ibu harus bagaimana dalam mengambil itu? Kan ada sejarah bagaimana gitu ibu waktu pengambilan keputusan, pengalaman ibu, dari pelajaran apa yang ibu dapat dari pengambilan keputusan itu? Misalnya harus bagaimana ibu mengambil, harus bijak. Kita ngambil keputusan harus bijak dan juga yang benar, ya tidak sembarangan ibu untuk mengambil keputusan itu, karena kita dampaknya luas nanti. Iya, karena hubungan kita dengan masyarakat, dengan anak didik, masa depan anak-anak itu. Berarti ibu waktu mengambil itu harus bijak, harus yang terbaik ya, ya, yang terbaik. Di antara yang baik, kemudian ada yang terbaik. Iya. Yang terbaik. Karena memikirkan nanti gimana ke depannya ya bu, ya tidak sembarangan ambil keputusan, harus dirundingkan secara matang ya bu. Betul, ya. Harus suara yang terbanyak tadi kata ibu, kan harus minta pendapat orang lain selain orang dalam, mungkin harus perlu ke atas lagi kalau yang lebih kompeten, yang lebih lebih mengerti tentang dunia pendidikan. Ya, selain itu untuk lebih mengerti tentang untuk mengambil keputusan ini lebih berpengalaman tentang pengalaman bagaimana keputusan yang terbaik untuk masalah-masalah yang ibu hadapi. Ya, terima
terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu sukses menjadi kepala sekolah, tambah bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu Nikmah. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali guru kami ada yang bisa ikut untuk menjadi guru penggerak. Harapan Ibu harus terus pantang menyerah, pantang mundur, tetap memberikan yang terbaik untuk lembaga kita ini. Kalau bisa memberikan dorongan-dorongan kepada teman-teman kita yang belum mengikuti selaku guru penggerak. Ya, dan harapan Ibu ya tetap yang terbaik untuk lembaga kita ini, dan tidak kalah pentingnya yang penting sehat. Amin. Insyaallah. Sehat sangat penting. Dan selanjutnya mungkin jawaban Ibu untuk Ibu Nikmah selaku calon guru penggerak kurang puas, kurang berkenan, ya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan yang dalam-dalamnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi yang mungkin Ibu nanti memberikan yang lebih memuaskan kepada guru penggerak berikutnya. Saya juga minta maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian pertanyaan tadi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Hari ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Ibu Yayu sebentar, minta waktunya. Apakah Ibu Yayu hari ini sibuk? Alhamdulillah tidak sibuk, sudah selesai. Hari ini kita bicara tentang kasus-kasus yang pernah Ibu alami di sekolah. Tapi sebelum kita nyambung wawancaranya, Ibu tolong Ibu perkenalkan diri dulu. Silakan Ibu Yayu. Terima kasih. Nama saya Sri Rahayu SPD dari TK Negeri Pembina Batu Ampar, sebagai kepala sekolah di tahun 2022. Itu aja perkenalannya. Terima kasih Ibu. Nah, pertanyaan pertama ya Ibu Yayu, apakah selama ini Ibu bisa mengidentifikasi tentang kasus-kasus sekolah yang dilema etika dengan didikan moral? Tahu bagaimana yang dilema etika dan bagaimana yang tentang didikan moral? Kalau sepengetahuan saya tentang dilema etika, yaitu suatu permasalahan, dua masalah yang sama-sama benar, kemudian dilema moral ditujukan, itu adalah satu benar dan satu ada kurang benar. Berarti dilema etika itu yang benar lawan benar ya Bu Ayu ya, yang didikan moral itu benar lawan salah ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang tadi benar lawan benar tadi, bagaimana Ibu? Kalau kasus yang terjadi di tempat kami, yaitu ada keputusan misalnya dua masalah yang sama-sama benar dari guru, misalnya ada dua pilihan, guru tersebut ingin mengikuti sekolah penggerak sebagai pendamping sekolah penggerak atau PKP di sekolah penggerak, satunya sebagai guru penggerak, dan keduanya sama-sama bermanfaat sekali bagi sekolah untuk kemajuan dunia pendidikan. Jadi ada dari ibu-ibu yang mungkin minta pendapat Ibu atau minta keputusan Ibu untuk menentukan dia memilih yang mana dari dua kegiatan yang sama-sama penting ya Bu ya? Iya, kebetulan kami sebagai sekolah penggerak di situ ada dipilih dua dari guru untuk mendampingi kepala sekolah dalam melakukan kegiatan entah daring, entah kegiatan workshop dan sebagainya. Itu dua guru itu. Jadi kami harus memilih, dan guru tersebut ingin juga mengikuti sebagai guru penggerak. Tapi keduanya memang benar-benar bermanfaat untuk dunia pendidikan. Tapi perlu dicari informasi apa kegiatan saja yang dilakukan oleh guru penggerak itu,
dan apa saja yang dilakukan nanti di sekolah penggerak sebagai PKP. Karena keduanya sangat bermanfaat, jadi kita sebagai kepala sekolah juga mencari tahu, guru juga mencari tahu, mencari informasi kegiatan apa saja yang dilakukan di guru penggerak maupun di sekolah penggerak. Jadi sama-sama penting ya Bu kegiatan itu. Sama-sama. Jadi mungkin guru ibu tuh merasa bingung ya harus mengambil yang mana, karena kedua dari kasus itu sama-sama dari bukan kasus ya ini ya Bu ya, kegiatan yang ya sama-sama bagus lah, sama-sama baik ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang ibu lakukan selama ini untuk menentukan dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang pertama sebagai kepala sekolah, cari informasi tadi Ya, dari sekolah penggerak bagaimana, dari guru penggerak itu bagaimana, baik dari bertanya dengan yang sudah berpengalaman di sekolah penggerak maupun di guru penggerak itu. Jadi kegiatannya itu apa saja. Jadi kalau keduanya benar-benar memang baik, itu harus kita pilih salah satu di antara yang terbaik tadi. Gitu, cari informasi entah ke internet, entah cari informasi langsung ke orangnya gitu. Jadi sebelum mengambil keputusan ibu melalui langkah-langkah dulu ya, mencari informasi dari kayak di guru, dia kan mau ikut salah satunya guru penggerak. Berarti ibu harus mencari dulu informasi tentang bagaimana kegiatan dalam guru penggerak, kemudian mencari dari internet dan informasi-informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan guru ibu tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ibu alami? Untuk mengambil keputusan ini kita perlu musyawarah atau bekerja sama dengan guru. Memang keduanya ini adalah hal yang baik yang berguna untuk pembelajaran anak, untuk meningkatkan terutama di sekolahan kita, karena kita sebagai sekolah penggerak harus memilih 2 guru yang kompeten, terutama di bidang IT-nya. Kami di situ nanti ada kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang harus kita lakukan dengan mengerjakan soal-soal dari fasilitator untuk mengerjakan tugas itu. Maka kami memutuskan untuk bermusyawarah dengan teman-teman guru bagaimana menangani masalah ini. Kemudian dari beberapa teman itu ada yang mengusulkan misalnya si A atau si A ini tadi mampu di bidang IT-nya, makanya dipilih. Ada 2 guru yang harus kami pilih untuk mengikuti mendampingi sebagai sekolah penggerak tadi. Jadi musyawarah itu sangat penting untuk mengambil keputusan. Di sini musyawarah dianggap paling efektif ya Bu dalam pengambilan keputusan, karena sama-sama bermanfaat kegiatan tersebut. Jadi mungkin banyak bingungnya ya Bu, tapi karena hasil musyawarah paling banyak suara itu yang diambil ya Bu ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam pengambilan keputusan? Ada kasus-kasus seperti tadi dilema etika yang terjadi di sekolah. Tantangannya memang ada. Dan ini adalah tantangannya di bidang IT-nya terutama ya. Tantangan untuk sebagai guru penggerak maupun sebagai pendamping PKP di sekolah penggerak itu tantangannya ada. Maka perlu ada wawasan dari guru untuk selalu belajar tentang dunia pendidikan terutama IT-nya, agar tidak terlalu ketinggalan dengan sekolah atau guru-guru lainnya. Kalau tantangan ibu dalam pengambilan keputusannya? Tantangan untuk mengambil keputusannya tadi itu memang dilema yang sangat berat, cuma kita harus memilih satu di antara yang terbaik tadi. Itu perlu musyawarah tadi. Ya, tantangannya itu. Jadi harus musyawarah dulu dengan teman-teman supaya kita bisa mengambil yang terbaik dari keputusan itu. Tantangannya juga perlu mungkin agak perlu waktu lebih dan perlu memikirkan bersama. Iya, perlu waktu, perlu pemikiran yang sangat-sangat dalam ya dalam mengambil keputusan, karena dilema ini kan sama-sama benar, sama-sama baik ya Bu ya. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal atau
waktu dalam penyelesaian kasus dilema etika dengan langsung menyelesaikan di tempat atau perlu jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus yang dialami di sekolah itu? Kalau jadwal itu memang perlu kita harus jadwalkan. Segala permasalahan yang ada di sekolah itu kita adakan musyawarah paling enggak sebulan bisa 4 atau 3 kali dalam 1 bulan itu ada musyawarah. Tapi kalau ada permasalahan yang mendadak itu tidak harus menunggu jadwal tersebut, tapi kita harus langsung mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan tadi. Berarti Ibu kalau yang misalnya kasus yang Ibu hadapi kasusnya kasus yang perlu secepatnya, jadi tidak perlu jadwal yang ditentukan di sekolah, berarti harus cepat mengambil keputusannya Ibu ya. Tapi kalau masalah-masalah yang sering dihadapi di sekolah mungkin ada jadwal-jadwal tertentu untuk membahasnya di acara-acara tertentu, misalnya acara rapat ya, rapat acara di dalam sekolah ya Bu ya. Adakah saat seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Faktor yang mempermudah kami untuk mengambil keputusan sebagai kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya kerjasama dengan teman sejawat dalam satu lembaga tersebut. Jadi ada memang beberapa guru, 1 atau 2 orang guru yang bisa diajak komunikasi apabila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kami, terutama tadi untuk memilih antara PKP maupun guru penggerak tadi. Itu ada 2 teman kami, yaitu Bu Siti Samsiah sama Ibu Ida. Itu kami ajak musyawarah bersama untuk mengambil keputusan tadi, mana yang terbaik dari teman kita untuk mendampingi sekolah penggerak sebagai PKP selama kurang lebih 1 bulan kemarin. Berarti PKP itu 1 bulan aja ya Bu? Oke, 1 bulan itu hampir maraton, hampir setiap hari. Cuma untuk berikutnya agak jarang, misalnya ada PMO bisa sebulan sekali, kemudian ada fintech atau workshop itu sebulan atau 2 bulan, bisa 3 hari, bisa 2 hari, itu tergantung dari jadwal yang dari kementerian. Tapi tidak sebulan itu selesai, tidak ya Bu? Sebulan itu yang ada Itu yang awal-awal kami mengikuti sekolah penggerak. Berarti itu seperti ikut calon guru penggerak juga ya Bu ya, berapa bulan, cuma waktunya agak lamaan gitu ya Bu, tapi ada tidak terlalu padat seperti kayak kegiatan PPG kan sangat-sangat padat ya. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan, apa pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil setiap keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema etika yang tadi Ibu sampaikan? Pembelajaran apa? Pembelajaran yang saya dapatkan sebagai kepala sekolah yaitu segala apa yang ada masalah di sekolah itu harus kita musyawarahkan bersama dengan guru. Memang kadang kita pikirkan sendiri itu nggak sampai selesai, cuma kita perlu sharing dengan teman kita yang bisa diajak sharing. Kemudian setelah kita sharing dengan teman kita 1 atau 2 orang dalam satu lembaga tadi, baru kita mengadakan rapat secara keseluruhan dengan guru-guru untuk mengambil keputusan seperti tadi ada dilema etika tadi, untuk memilih 2 masalah yang sama-sama penting dan sama-sama menguntungkan atau bermanfaat bagi dunia pendidikan. Jadi itu pembelajarannya pula tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Iya, memang kita harus pada akhirnya harus mengambil keputusan terakhir. Cuma perlu pertimbangan dan musyawarah dari teman, kerabat atau dalam satu lembaga tersebut, itu perlu sekali musyawarah supaya kita kalau ada sesuatu hal yang kendala nanti bisa kita tangani bersama. Jadi tahu teman kita, oh masalahnya seperti ini, solusinya harus seperti ini. Itu teman kita sudah tahu. Jadi dalam mengambil keputusan mungkin kita perlu mendengarkan orang dulu, ya, dari pendapat orang lain dulu, baru kita sendiri yang memutuskan yang mana yang terbaik dari permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Jadi itu sangat dari segi kepala
kepala sekolah itu harus punya apa ya, punya kebijakan yang harus punya kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat gitu, dalam sekali mengatasi semua situasi di sekolah itu ya Bu ya. Apalagi seperti dilema etika yang sama-sama kebenarannya sama, pentingnya sama, itu sangat sulit ya mengambil keputusan seharusnya itu kedua-duanya, tapi tidak mungkin yang diambil keduanya karena kita harus memilih dari yang terbaik, dari yang baik menjadi yang diambil satu yang terbaik. Terima kasih Ibu sudah banyak mengambil waktu Ibu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan Ibu menjadi kepala sekolah yang tambah sukses, tambah sekolah yang tambah maju. Terima kasih banyak Ibu.